Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Hidayat, NPM 181000282 dari kelas B dengan matkul Perbandingan Hukum Perdata akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Studi Komparasi Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Indonesia tentang Accord and Satisfaction atau kepuasan dan kesepakatan. Dimulai dari kita perlu mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kepuasan dan kesepakatan. Kepuasan dalam hukum perdata ialah suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab bagi siapapun yang membuat kesepakatan, transaksi maupun perjanjian baik dari kedua belah pihak atau semua pihak yang terkait di dalamnya. Sedangkan kesepakatan adalah salah satu perbuatan yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, sepakat adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Dan dalam pasal 1321, kesepakatan tidak akan memiliki kekuatan hukum jika terdapat kehilafan, paksaan, dan penipuan. Dapat kita ketahui bahwasanya pentingnya kepuasan dalam membuat kesepakatan karena itu telah menjadi salah satu kesatuan dalam hukum. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan ada perjanjian yang sah karena tidak sesuai dengan kaidah hukum. Belum lagi akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika salah satu pihak atau sebagian pihak dalam membuat perjanjiannya dengan kesepakatan tetapi tidak mencapai kepuasan bagi salah satu pihak, sebagian pihak, atau bahkan semua pihak. Lalu, apa yang membedakan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum Anglo-Saxon? Kita mulai dengan hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon sendiri memiliki hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim dan putusan hakim selanjutnya. Kata Anglo-Saxon sendiri berasal dari nama bangsa Anglo dan Saxon yang pernah menyerang Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Karena itu, hukum ini sangat fleksibel dibandingkan dengan sistem Eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia. Dapat dilihat dari sistem hukum Anglo-Saxon sendiri yang menjadikan hukum tertulis sebagai dasar hukumnya, maka kasus yaitu kepuasan dan kesepakatan dalam sistem hukum Anglo-Saxon sendiri, hakim akan melihat dari itikat baik yang dilakukan para pihak yang membuat perjanjian dengan kesepakatan terdahulu untuk tujuan saling memberikan kepuasan bagi semua pihak yang melakukannya. Common law secara tradisional memiliki kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak. Untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah pihak telah bertindak sesuai dengan itikat baik. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia, jika dalam sebuah perjanjian salah satu pihak atau sebagian pihak tidak memenuhi prestasinya atau tidak sama sekali memenuhi prestasinya, akan dikenai wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi ialah sebuah tindakan yang memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam melakukan sebuah transaksi. Mari kita bahas karakteristik dari sistem hukum civil law dan common law. Karakteristik dari civil law: 1. Adanya kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stress decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan yang utama. 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial, sedangkan dari common law, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama
dianutnya doktrin stare decisis sistem presiden. 3. Adversary sistem dalam proses peradilan. Nah, apa saja sih kelebihan-kelebihan dari masing-masingnya? Kita mulai dari civil law. Dari sistem hukum civil law, sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi, sehingga ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Kepastian hukum yang lebih ditonjolkan. Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasi KUHP. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka dapat dilihat dalam KUHP yang sudah dikodifikasi tersebut. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistemik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut karena ingin mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum di sistem hukum Eropa kontinental ini sangat diperhatikan dan dijamin. 3. Adanya penggolongan sistem hukum Eropa kontinental dalam dua bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Jika perkara antara masyarakat dan negara maka termasuk hukum publik, dan jika pertentangan antar individu di masyarakat maka termasuk dalam bidang hukum privat atau perdata. Sedangkan kelebihan dari sistem hukum Anglo-Saxon yaitu penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol, digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan, sehingga sumber yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. 3. Jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat, sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Nah, lalu apa aja sih kekurangan civil law dan common law? Kita mulai dari kekurangan civil law. Sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undangan yang sudah berlaku. Padahal untuk mencapai keadilan masyarakat, hukum harus dinamis menyesuaikan perkembangan di masyarakat. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga dalam penyelesaian perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undangan kembali. Sedangkan untuk kelemahan di common law, tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya, kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentu sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat untuk dianut. Hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjektif dapat terjadi karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Suatu contoh, akhir-akhir ini ada berita yang mencuat mengenai hakim yang salah memberi putusan hukum mati pada terdakwa pada tahun 1991. Setelah diselidiki lebih lanjut, kini terbukti terdakwa yang dihukum mati tersebut tidak bersalah sama sekali. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.